Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan konsep pembelajaran daring pada mata kuliah klasifikasi dan keanekaragaman panerogami. Saya berharap para mahasiswa semua masih tetap semangat, apalagi ini masih pertemuan pertama dan kita akan berkenalan lebih dekat dengan mata kuliah ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lufti Hari Susanto. Rekan-rekan mahasiswa bisa memanggil saya dengan panggilan nama Pak Lufti. Baik, kita akan sama-sama mempelajari beberapa konsep yang berkaitan dengan klasifikasi dan keanekaragaman panerogami. Pasti rekan-rekan mahasiswa sudah mendengar sebetulnya kata panerogami. Saat ini kata panerogame diidentikan dengan konsep tumbuhan tingkat tinggi dan saya yakin rekan-rekan mahasiswa pun sudah pernah berkenalan dengan kata kriptogame. Nah, jika kriptogame itu adalah tumbuhan tingkat rendah. Saat ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan klasifikasi dan keanekaragaman panerogame. Nah, latar belakang dari klasifikasi dan keanekaragaman panerogame ini erat kaitannya sebetulnya dengan yang namanya konsep botani. Nah, botani ini merupakan salah satu bidang kajian dalam ruang lingkup biologi yang menghususkan dirinya dalam mempelajari seluruh aspek biologi tumbuh-tumbuhan. Di sini nanti kita akan sama-sama mempelajari berkaitan dengan deskripsi suatu tumbuhan. Pada deskripsi satu tumbuhan tersebut, kita akan mempelajari yang berkaitan dengan pertumbuhan, kita akan mempelajari tentang bagaimana tumbuhan itu dapat berkembang biak, lalu bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Tentu saja dalam mata kuliah ini kita ditekankan pada konsep klasifikasi dan deskripsi dari tanaman itu sendiri. Orang yang mempelajari bidang botani ini disebut dengan istilah botanis. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa apabila tertarik dengan konsep-konsep tentang tadi metabolismenya, reproduksinya, pertumbuhannya, komponen biotik dan abiotik, mendeskripsikan satu tumbuhan, mengamati lebih dalam satu konsep tumbuhan, maka rekan-rekan mahasiswa akan disebut dengan sebutan botanis. Nah, kita akan berkenalan dengan kata panerogami, ya. Panerogami ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan tingkat tinggi. Tadi di awal saya pun sudah menyebutkan bahwa apa perbedaan panerogami dan kriptogami. Tetapi di sini pada konsep panerogami kita akan mengamati tumbuhan tingkat tinggi yang kita amati itu berkaitan dengan morfologi maupun fisiologinya. Nah, ilmu tentang panerogami ini baru diangkat beberapa abad silam, ya. Kenapa? Karena mulai banyak para ilmuwan yang tertarik tentang dunia tumbuhan tingkat tinggi. Nah, salah satu ilmuwan yang terkenal dalam bidang panerogami ini adalah Ehler. Beliau merupakan tokoh taksonom pertama yang memisahkan Phanerogame menjadi dua tipe, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Dan kedua tipe ini pun akan sama-sama kita pelajari saat ini. Jadi, ayo kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ehler karena beliaulah sudah memisahkan tumbuhan tingkat tinggi dengan dua tipe. Terima kasih Ehler. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang konsep dari klasifikasi. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan kata klasifikasi. Coba sebelum
saya menjelaskan. Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Bapak beri waktu 5 detik untuk kalian mengungkapkan pemikiran tentang pengertian klasifikasi. Ayo, silakan sebutkan apa pengertian klasifikasi. Nah, betul. Tadi ada yang menyebutkan pengelompokan. Apalagi? Adanya perbedaan. Betul. Apalagi? Adanya persamaan. Wah, luar biasa. Apa yang Anda sebutkan tadi itu merupakan ruang lingkup dari klasifikasi. Kita lihat tujuan klasifikasi itu sendiri. Nah, tadi ada yang menyebutkan adanya suatu perbedaan. Ya, betul. Kenapa? Karena klasifikasi ini akan bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan perbedaan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Lalu tadi ada yang menyebutkan juga pengelompokan. Ya, karena tujuan klasifikasi ini untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu sendiri. Ya, semakin banyak persamaan, maka kekerabatannya akan semakin erat. Sebaliknya, semakin banyak perbedaan, maka kekerabatannya akan semakin jauh. Yang keempat, kita akan bertujuan untuk mengklasifikasi ini adalah mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Seberapa dekat dan seberapa jauh kekerabatannya tersebut. Inilah tujuan dari klasifikasi. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mempermudah dalam mempelajari organisme atau individu yang beraneka ragam, serta untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Jadi, kita bisa mengelompokkan ya berdasarkan persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, inilah dasar-dasar klasifikasi tadi berdasarkan persamaan, berdasarkan perbedaan, berdasarkan manfaat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, berdasarkan ciri dari biokimia. Nah, inilah macam-macam klasifikasinya. Ada klasifikasi alami yang kita sebut hanya ada dibagi dua, ada tumbuhan dan ada hewan. Ada klasifikasi sistem buatan, dan yang ketiga ada klasifikasi filogenetik yang saat ini masih terus berkembang. Ini sistem klasifikasi alami itu hanya dibagi dua makhluk hidup itu, ada tumbuhan dan ada hewan. Tumbuhan itu ada yang bersifat herba, semak, dan pohon. Sedangkan hewan ada kelompok-kelompoknya. Ya, ada kelompok hewan yang kalau dikelompokkan berdasarkan makanannya itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya. Nah, kalau klasifikasi sistem buatan ini dikenalkan oleh Carl von Linné atau Carolus Linnaeus. Dia berkebangsaan Swedia. Sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur, bahwa setiap individu atau spesies akan diberi nama dua kata. Yang pertama nama spesiesnya, yang kedua nama genusnya. Nah, jadi menetapkan nih nama makhluk hidup itu dengan dua kata. Ya. Ada sistem filogenetik. Ini bertolak dari teori evolusi Darwin. Ya, muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni. Ya, seberapa dekat kekerabatan makhluk hidup berdasarkan tingkat genetis. Ya. Nah, susun dengan melihat keturunan dan hubungan kerabatan berdasarkan genetisnya. Ya.
Nah, perkembangan klasifikasi filogenetik ini ada yang dua kingdom. Ya, ini Aristoteles yang mengemukakannya. Ada Plantae, ya, dan yang kedua adanya Animalia. Nah, berikutnya terus berkembang menjadi tiga kingdom. Ini Earth Cycle, ya. Ada kingdom Protista, ada kingdom Plantae, dan ada kingdom Animalia. Berikutnya berkembang lagi menjadi sistem empat kingdom. Ini dikemukakan oleh Herbert Copeland. Dibagi menjadi empat kingdom. Ada kingdom Monera, ya, ada kingdom Protista, dan ada kingdom Plantae, serta yang terakhir ada kingdomnya Animalia. Ya, jadi dari dulu Plantae ini, tumbuhan ini sudah ada dari sejak satu kingdom sampai kepada empat kingdom ini. Plantae itu berdiri sendiri. Tapi dalam perkembangannya muncul pada sistem 5 kingdom. Nah, kita lihat oleh Robert H. Whittaker. Dibagi menjadi 5 kingdom. Ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi. Nah, Fungi yang tadinya termasuk dalam Plantae, sekarang dia ini keluar menjadi kingdom tersendiri. Ya, ada lagi kingdom Plantae masih eksis di sini. Ya, lalu ada kingdom Animalia. Inilah sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Yang terakhir ada sistem 6 kingdom. Ini dikemukakan oleh Carl Woese, ya. Ada kingdom Plantae, ada kingdom Animalia, kingdom Eubacteria, kingdom Archaebacteria, ada kingdom Protista, dan ada kingdom Fungi. Nah, saat ini dalam konsep klasifikasi biologi modern ada tahapan dalam klasifikasi tersebut. Ada yang namanya yang pertama pencanderaan dari ciri-ciri makhluk hidup, ada ciri khas. Ya, pencanderaan itu setiap makhluk hidup memiliki ciri khas tertentu. Ada pengelompokan berdasarkan ciri-ciri dan ada berdasarkan pemberian nama takson. Inilah tingkat takson dalam klasifikasi ini. Dari mulai spesies, genus, family, ordo, klasis, film atau divisio, ya. Untuk tumbuhan itu pakainya divisio dan atasnya kingdom. Ya. Nah, karena kita ini fokus untuk mempelajari tumbuhan tingkat tinggi, maka tumbuhan tingkat tinggi ini ya dibedakan berdasarkan bijinya, ya, ciri khas bijinya. Makanya tumbuhan tingkat tinggi ini disebut juga dengan tumbuhan biji atau spermatopita. Nah, spermatopita ini dibagi dua, ya. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme, ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, ya. Gimnosperme ini bahasa Yunani dan angiosperme itu. Ya, gimnos itu telanjang, sperme itu biji, biji telanjang atau biji terbuka. Sedangkan angiosperme, angios itu tertutup, sperme itu biji. Jadi tumbuhan yang berbiji tertutup. Nah, nanti tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi ke dalam dua jenis. Ada dikotil, nanti kita sebut dengan Magnoliopsida. Ada tumbuhan berkeping satu, monokotil, yang sering disebut nanti kita berkenalan dengan namanya Liliopsida. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan namanya tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme. Nah, tadi kita sebutkan bahwa gimnosperme itu dari dua suku kata, ini sudah kita sepakati, ya. Ada gimnos telanjang dan sperme itu biji, ya. Sehingga disimpulkan gimnosperme itu adalah suatu tumbuhan yang menghasilkan biji yang tidak terbungkus oleh daun buah. Dia ini memiliki rujung atau strobelus. Nanti dalam gimnospermi kita tidak mengenal yang namanya bunga.
Tapi kita nanti akan mengenal yang namanya strobilus. Ya, jika pada angiosperme itu berbiji tertutup, maka disimpulkan angiosperme merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji yang terbungkus oleh daun buah. Nah, nanti di angiosperme ini kita akan berkenalan dengan berbagai macam jenis bunga, berbagai macam jenis buah, ya. Oke. Nah, nanti tadi sebutkan juga angiosperma diberikan dua kelas, yaitu ada dikotil dan ada monokotil, ya. Magnoliopsida dan Liliopsida. Inilah perbedaan gimnosperme dan angiosperme ya secara umum. Kalau gimnosperme yang tumbuhan berbiji terbuka itu habitusnya hanya semak, ada perdu atau pohon. Sistem akarnya kebanyakan tunggang. Tetapi angiosperme sama, habitusnya hampir sama, cuman akarnya ada akar serabut dan ada juga yang berakar tunggang. Dikotil, monokotil. Batangnya kebanyakan gimnosperme tegak lurus dan ada yang bertabang-tabang, tapi kalau angiosperme bermacam-macam, ya. Bercabang, ada juga yang tidak bercabang, ya. Oke. Daunnya kalau gimnosperme jarang daun lebar, jarang yang bersifat majemuk. Sistem pertulangannya pun tidak banyak ragamnya. Contoh yang tidak jarang berdaun lebar itu di gimnosperme kita perkenalan dengan yang namanya pohon pinus. Nah, itu gimnosperme, ya. Oke. Ada juga kalau yang lainnya kita kenal dengan istilah pohon melinjo. Nah, melinjo pun itu masuk dalam gimnosperme. Nah, kalau angiosperme daunnya itu kebanyakan berdaun, ada yang berdaun lebar, ada tunggal, ada juga yang majemuk dengan komposisi yang beraneka ragam, ya. Beraneka ragam jenis daunnya dan beraneka ragam jenis pertulangannya. Oh iya, saya ingatkan, jika rekan-rekan mahasiswa sudah masuk ke dalam mata kuliah panerogami ini, maka Anda semua harus kuat di mata kuliah morfologi tumbuhannya. Ya, di bunganya tadi saya sebutkan bahwa sesungguhnya di gimnosperme ini belum ada bunga yang sungguhnya, ada juga kumpulan dari sporofil yang terpisah-pisah. Kumpulan sporofil itu akan membentuk yang namanya strobilus. Ada strobilus jantan dan ada juga strobilus betina. Ya. Lalu ada juga yang namanya makrosporofil dan mikrosporofil. Ya, pembentukan dari strobilus ini. Ya, kalau di angiosperme ya bunganya beraneka ragam. Ya, ada bunganya yang terus dari sporofil plus bagian-bagian lain ada makrosporofil. Nanti kita berkenalan dengan yang namanya di sini tenda bunga, ya. Ada kita berkenalan dengan yang namanya banyak sekali perhiasan-perhiasan bunganya yang kita akan pelajari pada angiosperme. Nah, penyerbukannya. Nah, kalau gimnosperme hampir selalu dengan anemogami. Ada yang tahu apa itu anemogami? Anemogami ini merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga, kebanyakan oleh serangga. Tapi kalau angiosperme ini ada yang autogami, dia itu penyerbukan dengan sendirinya. Ada anemogami dengan serangga tadi, ada hidrogami dengan bantuan air, ada zoidiogami dengan bantuan hewan dan banyak lagi. Ya. Kalau di gimnosperme, serbuk sari jatuh pada tetes penyerbukan lalu langsung pada bakal biji. Tapi kalau angiosperme, serbuk sari jatuh pada kepala putik. Nanti kita akan mempelajari tentang proses penyerbukan yang terjadi pada angiosperme. Sel kelamin jantan, yes, ada juga sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak aktif pada gimnosperme. Dan kalau angiosperme, sel kelamin jantan masih berupa inti sperma atau inti generatif yang tidak bergerak aktif. Ya, kita juga akan mempelajari tentang anatominya, akar dan batang yang berkambium. Ya, ada juga yang memiliki kambiumnya. Ya, kalau angiosperme ada yang berkambium, ada juga yang tidak. Ya, contoh yang tidak berkambium itu pada tanaman yang termasuk kebanyakan itu pada tanaman
gimnosida. Ya. Nah, kalau gimnosperme ada xilem dan ada flumnya, begitupun dengan di angiosperme, ya. Tapi kalau di gimnosperme silemnya hanya terdiri atas trakeida saja, tapi kalau angiosperme itu ada trakea dan ada trakeida. Ya. Itulah perbedaan dari gimnosperme dan angiosperme secara umum, ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang perbedaan antara gimnosperme dan angiosperme, ya. Yaitu ini adalah gimnosperme dan angiosperme, ya. Gimnosperme merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Saat ini kita akan melihat sistem klasifikasi dari tumbuhan berbiji ini. Dulu, nah gimnosperme ini dibedakan ke dalam 4 divisi. Ada Cicadophyta, Pinophyta, Gnetophyta, dan Gingophyta. Ya, memiliki 4 divisi dulunya. Angiosperme sampai saat ini hanya memiliki 1 divisi, yaitu adalah Magnoliophyta. Nah, saat ini ada perubahan yang signifikan pada sistem klasifikasi spermatophyta ini. Kita lihat, ya, ini sistem klasifikasi yang terbaru. Awalnya gimnosperme ini memiliki 4 divisi. Saat ini hanya memiliki 1 divisi saja, yaitu Pinophyta. Nah, jumlahnya saat ini sama dengan angiosperme, hanya memiliki 1 divisi saja, Magnoliophyta. Nah, pada gimnosperme, dalam divisi Pinophyta ini tentu saja kingdomnya itu adalah plante, divisinya Pinophyta. Dibagi ke dalam 3 subdivisi. Ya, ada Cicadophytina, ada Pinophytina, dan ada Gnetophytina. Nah, saat ini Gingopsida ini merupakan kelas yang termasuk ke dalam subdivisinya Pinophytina. Nah, jadi harus sudah mulai bisa membedakan ya sistem klasifikasi yang lama dan sistem klasifikasi yang baru saat ini. Ini mohon dijadikan satu perhatian karena banyak referensi masih menggunakan sistem klasifikasi yang lama. Inilah sistem klasifikasi baru pada gimnosperme. Tetapi jika kita lihat pada angiosperme, tadi ya saya ingatkan bahwa angiosperme ini memiliki 1 divisi, Magnoliophyta, dan memiliki 2 kelas, yaitu ada kelasnya Magnoliopsida dan ada kelasnya Liliopsida. Divisi Magnoliophyta memiliki 2 kelas. Ada Magnoliopsida dan ada Liliopsida. Nanti kita akan lebih detail lagi pelajari tentang Magnoliopsida dan Liliopsida ini berdasarkan subkelasnya. Nah, ya. Jadi itulah sistem klasifikasi pada tumbuhan berbiji sampai kepada kelas ya. Nanti kita akan pelajari dari mulai subkelas sampai kepada spesiesnya. Nah, ya. Lalu berikutnya kita akan lebih berkenalan dekat dengan angiosperme ya. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gimnosperme ya. Makanya saat ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan angiosperme agar nanti kita bisa membedakan antara gimnosperme dan angiosperme. Dalam mengamati ciri-ciri tumbuhan, kita harus mengamati organ utama pada tumbuhan tersebut, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, jadi kita amati tuh 5 organ utama pada tumbuhan tersebut. Nah, karena pada angiosperme dibagi ke dalam 2
kelas, ada Magnoliopsida dan Leopsida. Kita perhatikan ciri-ciri tumbuhan dikotil atau Magnoliopsida. Nah, akarnya ada akar tunggang ya dalam Magnoliopsida itu ya, yaitu menyerap air dan garam-garam mineral ya fungsinya itu. Ada akar yang fungsinya memperkokoh berdirinya batang, ada yang untuk bernapas dan ada yang untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kebanyakan batang dikotil ini bercabang-cabang ya. Ada bukunya tapi terlihat belum tampak jelas dan memiliki kambium. Nah, ini uniknya. Kalau dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Nah, ini jadi bahan pertanyaan nih. Mengapa dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil itu tidak memiliki kambium? Apa sih sebetulnya fungsi dari kambium itu sendiri? Nah, silahkan Anda semua sebagai mahasiswa bisa mencari tahu ya mengapa hal itu bisa terjadi ya. Lalu batang pun berfungsi sebagai tempat pembuluh angkut karena memiliki xilem dan flum. Ya, ada juga yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, contohnya pada tebu dan sagu. Ada juga fungsinya untuk pendukung bagian-bagian tanaman seperti tempat menempelnya bunga, buah, dan daun. Ya, berikutnya ini daun terdiri dari helaian daun dan tangkai daun. Tentu saja saya tidak akan menjelaskan lebih detail terkait hal ini karena Anda semua sudah mempelajarinya pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Ada bentuk daun, ada bangun daun. Wah, Anda ini sudah mahir karena sudah melewati mata kuliah morfologi tumbuhan. Ya, ini ada fungsi daun, ya. Bunga. Nah, atau periantium, ya, perhiasan bunga itu dibagi tiga. Nah, Anda pasti masih ingat akan hal itu. Ada kelopak daun, ada apa namanya itu mahkota daun, dan ada tenda bunga, ya. Atau perigonium, ada calyx, corolla, dan perigonium, ya. Nah, alat pembiakannya terdiri atas ada stamen dan ada pistilum. Nah, nanti di sini Anda semua harus bisa membedakan mana proses penyerbukan ya dan mana proses pembuahan ya. Oke, ya. Nanti ada benang sari ya. Nanti Anda pasti sudah kenal lah dengan hal seperti ini. Perhiasan bunga, sepal, petal, tepal. Coba ingat-ingat lagi ya. Inilah fungsi dari mahkota bunga ya dan bedanya dengan kelopak bunga serta ternyata warna mahkota bunga ini untuk menarik serangga agar nantinya terjadi yang namanya proses penyerbukan ya. Nah, ini contoh dari bunga yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau Magnoliopsida. Ini ada juga kelengkapan alat reproduksinya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih dekat. Ada bunga sempurna, ada bunga yang tidak sempurna, ya. Perusahaan kelaminnya ada bunga jantan, ada bunga betina, ada bunga banji. Ini Anda semua pasti sudah menguasainya, ya. Nah, inilah suku-suku dikotil ya nanti kita akan kenalan lebih jauh nih ya. Ini ada Myrtaceae di sini. Ada ini adalah contohnya jambu-jambuan ya nanti kita akan belajar di sini. Nanti juga kita akan belajar antara cabai-cabean dan terong-terongan ini pada eh, kelasnya Magnoliopsida. Nah, berikutnya kita akan kenalan dengan yang namanya tumbuhan berkeping satu atau monokotil ya. Sistem perakarannya dia serabut ya, batangnya kebanyakan tidak bercabang dan tidak berbuku-buku jelas. Tulang daunnya minim sekali ragamnya. Kebanyakan hanya ada tulang daun yang sejajar dan bentuk daunnya pun kebanyakan yang berbentuk pita dengan keping biji berjumlah satu ya. Batang monokotil tadi saya sudah jelaskan di awal tidak memiliki kambium. Nah, nanti Anda cari tahu ya, mengapa dikotil dan monokotil itu ada yang memiliki dan tidak memiliki kambium. Apa sih fungsi dari kambium itu? Ya, silakan Anda cari tahu sendiri. Ini suku-suku monokotil ada Gramineae, ini rumput-rumputan ya.
ada palme, palem-paleman, ada musase, pisang-pisangan, ada zingi berase, ini jahe-jahean. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan keempat hal ini. Tentu saja sepertinya belajar liliopsida atau monokotil itu setelah UTS. Ya. Ini contoh tanaman pada monokotil yaitu tanaman padi, ya, yang termasuk dalam golongan monokotil. Ya, baik itu saja pengantar mata kuliah klasifikasi dan keanekaragaman Phanerogame. Bapak yakin mudah-mudahan Anda lebih memiliki rasa ingin tahu terhadap mata kuliah ini sehingga Anda bisa belajar mandiri dengan baik. Jangan lupa anda harus tetap aktif pada e-learning.unpak.ac.id di mata kuliah ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir, membaca materi, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dengan metode daring ini. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung, ya. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.